Hai, berjumpa lagi di Jurnal Barata. Pemerintah Tiongkok akhirnya menerbitkan visa untuk semua kategori bagi pelaku perjalanan asing mulai 15 Maret 2023. Pihak Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengumumkan kebijakan ini bertujuan untuk memperluas perjalanan lintas batas. Dimulainya kembali penerbitan visa untuk turis menandai dorongan yang lebih luas dari Beijing untuk menormalkan perjalanan dua arah antara Tiongkok dan dunia setelah sebelumnya mencabut imbauan kepada warga negaranya untuk tidak melakukan perjalanan ke luar negeri pada bulan Januari. Daerah-daerah di Tiongkok yang tidak memerlukan visa sebelum pandemi akan kembali bebas visa, seperti misalnya Hainan yang menjadi tujuan favorit bagi orang Rusia. Selain itu, bebas visa untuk orang asing dari Hong Kong dan Makau ke provinsi paling makmur di Tiongkok, Guangdong, juga akan dilanjutkan. Lantas, seperti apa manfaat dan keuntungan pariwisata bagi Tiongkok? Apakah ada kepentingan politik Tiongkok di dalamnya? Mari kita coba ungkap dalam Jurnal Barata. Jurnal Barata. Pariwisata tentu menjadi semakin penting bagi Tiongkok, baik sebagai sumber pendapatan maupun sarana untuk meningkatkan citra internasionalnya. Bahkan manfaat ekonomi dari pariwisata juga sangat besar bagi Tiongkok. Lihat saja pada tahun lalu, Tiongkok menempati peringkat kedua di dunia untuk kontribusi perjalanan dan pariwisata terhadap produk domestik brutonya sebesar 814,1 miliar dolar. Sedangkan pada tahun 2018, Tiongkok juga menempati peringkat yang sama dengan kontribusi produk domestik bruto sebesar 1,5 triliun dolar dan berkontribusi terhadap lapangan kerja di Tiongkok sebesar 79,9 juta pekerjaan. Angka ini menduduki peringkat pertama di dunia. Nah, kemudian pada tahun yang sama, Tiongkok juga menginvestasikan sebesar 155 miliar dolar untuk infrastruktur pariwisatanya. Jumlah ini merupakan kedua terbesar setelah Amerika Serikat. Itu artinya secara keseluruhan pariwisata telah menyumbang sebesar 11% dari total produk domestik bruto Tiongkok pada tahun 2018. Dewan Perjalanan dan Pariwisata Dunia memproyeksikan bahwa pada tahun 2028 nanti ekonomi Tiongkok akan mendapat manfaat dari perjalanan dan pariwisata lebih banyak dari negara manapun. Bahkan Tiongkok kini telah menjadi salah satu pasar wisata outbound terbesar di dunia. Menurut Euromonitor International, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan yang lebih tinggi di negara-negara Asia terdekat akan membantu Tiongkok menjadi tujuan wisata nomor 1 dunia pada tahun 2030 nanti. Selain itu, pemerintah Tiongkok juga diketahui telah melakukan berbagai upaya bersama untuk menarik orang asing ke Tiongkok. Itulah mengapa sejak mengamankan tawaran menjadi tuan rumah Olimpiade tahun 2008 di Beijing, Tiongkok terus menekankan pentingnya pariwisata sebagai prioritas nasionalnya. Dan memang Beijing akhirnya memenangkan tender untuk menjadi tuan rumah Olimpiade musim dingin di tahun 2022 lalu. Itu berarti Tiongkok telah mengamankan tawaran Olimpiade musim dingin tersebut sesuai dengan rencana 5 tahun Dewan Negara untuk pengembangan pariwisata yang dirilis pada tahun 2016 silam. Dalam rencana 5 tahun tersebut, tercantum pariwisata olahraga musim dingin sebagai bagian penting untuk meningkatkan pendapatan pariwisata sekitar 1 triliun dolar pada tahun 2020. Oleh karena jumlah pengunjung asing ke Tiongkok terus meningkat, maka investasi Tiongkok dalam pariwisata domestik kemungkinan besar juga akan meningkat. Karena itu pada tahun 2028 nanti diperkirakan Tiongkok akan menginvestasikan hampir 310 miliar dolar untuk pariwisata.
Investasi tersebut bahkan melampaui pengeluaran Amerika Serikat yang diproyeksikan hanya sebesar 303 miliar dolar. Dan tidak hanya itu, peningkatan jumlah wisatawan mancanegara yang berwisata ke Tiongkok nyatanya juga sejalan dengan peningkatan jumlah wisatawan Tiongkok yang berwisata ke luar negeri. Selain Hong Kong dan Makau serta Taiwan yang merupakan salah satu tujuan utama wisatawan Tiongkok, para wisatawan Tiongkok tersebut sebagian besar juga melakukan perjalanan ke destinasi di Asia. Bahkan Amerika Serikat juga tidak luput menjadi tujuan utama bagi para wisatawan Tiongkok. Menurut Administrasi Perdagangan Internasional Amerika Serikat, sekitar 3 juta pengunjung Tiongkok melakukan perjalanan ke Amerika Serikat pada tahun 2018. Hal ini menjadikan Tiongkok sebagai sumber wisatawan terbesar kelima bagi Amerika Serikat pada tahun itu setelah Kanada, Meksiko, Inggris, dan Jepang. Wisatawan Tiongkok juga diketahui menghabiskan rata-rata lebih dari 11.500 dolar per orang di Amerika Serikat pada tahun 2018. Secara total, wisatawan Tiongkok menghabiskan sebanyak 34,6 miliar dolar di Amerika Serikat pada tahun 2018. Sebagian besar turis Tiongkok juga menghabiskan uangnya untuk membeli barang-barang mewah kelas atas. Karena wisatawan Tiongkok memang rata-rata menghabiskan sekitar 10% lebih banyak anggaran perjalanan mereka untuk berbelanja dibandingkan dengan wisatawan lainnya. Contoh lain misalnya di Prancis. Wisatawan Tiongkok di Prancis berduyun-duyun mencari merek terkenal seperti Louis Vuitton, Chanel, dan Dior. Rata-rata turis Tiongkok menghabiskan sekitar 1.000 euro di Prancis. Itulah sebabnya Tiongkok telah muncul sebagai pemain utama di pasar barang mewah internasional seiring meningkatnya pariwisata outbound. Banyak analis percaya bahwa tren ini mungkin akan berubah. McKinsey misalnya menemukan dalam surveinya pada tahun 2018, meskipun 19% wisatawan Tiongkok lebih suka berbelanja saat liburan, namun persentase wisatawan Tiongkok yang lebih tinggi yakni 20% malah menempatkan tamasya sebagai prioritas utama mereka. Kepentingan Tiongkok yang meningkat dalam pariwisata internasional dan dampak finansial dari wisatawan Tiongkok nyatanya memang telah memberikan kesempatan kepada pemerintah Tiongkok untuk secara tidak langsung mempengaruhi politik internasional. Seperti pada tahun 2006 misalnya, di mana pemerintah Tiongkok meluncurkan kampanye iklan nasional untuk mendidik wisatawan Tiongkok tentang perilaku yang sesuai saat berada di luar negeri. Kampanye itu berupa buku panduan perilaku wisatawan yang beradab, yang menguraikan panduan untuk perilaku yang dapat diterima, seperti misalnya berpakaian dengan pantas dan lain sebagainya. Selain itu, Administrasi Pariwisata Nasional Tiongkok juga mengeluarkan pedoman pada tahun 2013 yang mengingatkan wisatawan Tiongkok untuk menjadi wisatawan yang beradab. Hal itu mengisyaratkan jika pemerintah Tiongkok telah secara aktif berupaya mempengaruhi perilaku wisatawan dalam upaya meningkatkan persepsi tentang Tiongkok. Seperti yang terjadi pada tahun 2008 di mana Tiongkok berupaya untuk terus meningkatkan hubungan lintas selat dan memperkuat ekonomi Taiwan yang melemah. Pemerintah Tiongkok lantas secara aktif mendorong para wisatawan Tiongkok untuk mengunjungi Taiwan ketika Kuomintang kembali berkuasa. Pengalaman Tiongkok seperti inilah yang mengindikasikan secara jelas bahwa Tiongkok ternyata menggunakan pariwisata sebagai bentuk soft power yang dapat diterima secara luas. Tidak hanya demi kepentingan ekonomi, melainkan juga kepentingan politiknya. Demikian Jurnal Barata kali ini. Saya Aksan Prawira. Terima kasih. Demikian Jurnal Barata.